Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat pagi, selamat hmm, salam sejahtera bagi kita semua, terutama yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Internasional, Bapak Muhammad Rizal. Perkenalkan, nama saya Nurhani Kusuma Dewi, mahasiswi program studi hukum angkatan 7, yang pada saat ini akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Baik, saya akan share screen dulu. Baik. Hmm. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sengketa Warisan Internasional pada Keluarga Multinasional dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. Baik. Hmm. Tugas ini adalah tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Topik ini saya pilih karena perkembangan globalisasi telah menyebabkan semakin banyak hubungan hukum yang melibatkan lebih dari satu negara. Salah satu dampaknya adalah munculnya sengketa warisan yang tidak lagi hanya melibatkan satu sistem hukum, melainkan beberapa sistem hukum sekaligus. Oleh karena itu, kajian mengenai warisan internasional menjadi semakin penting dalam hukum perdata internasional. Baik, sebagai pendahuluannya, eh, perkembangan globalisasi menyebabkan semakin banyaknya individu yang memiliki hubungan hukum dengan lebih dari satu negara. Fenomena ini memunculkan keluarga multinasional yang terdiri atas anggota keluarga dengan kewarganegaraan berbeda atau memiliki aset di berbagai negara. Ketika terjadi kematian, seringkali muncul sengketa mengenai hukum mana yang harus digunakan untuk menentukan pembagian warisan. Masalah ini menjadi semakin kompleks apabila ahli waris, pewaris, dan aset berada di negara yang juga berbeda-beda. Karena itu, diperlukanlah hukum perdata internasional untuk menentukan hukum mana yang berlaku atau bagaimana cara eh, sengketa tersebut dapat diselesaikan secara adil. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat tiga rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan sengketa warisan internasional. Lalu, bagaimana prinsip hukum perdata internasional mengatur pewarisan lintas negara. Lalu, yang ketiga adalah bagaimana penyelesaian sengketa warisan yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Dan ketiga pertanyaan ini sangat penting
karena menjadi dasar untuk memahami bagaimana konflik hukum dapat terjadi dalam perkara warisan internasional. Adapun tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk menjelaskan konsep sengketa warisan internasional dengan menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum perdata internasional dalam perkara waris lintas negara, serta memahami mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat adanya unsur asing dalam hubungan tersebut. Melalui pembahasan ini diharapkan kita dapat memahami pentingnya hukum perdata internasional dalam memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat global saat ini. Hmm. Selanjutnya, sebelum membahas sengketa warisan internasional, terlebih dahulu perlu kita pahami apa itu yang dimaksud dengan hukum perdata internasional atau HPI. Secara umum, HPI adalah seperangkat kaidah yang digunakan untuk menentukan hukum mana yang berlaku terhadap hubungan hukum perdata yang mengandung unsur-unsur asing. Yang dimaksud unsur asing misalnya adalah para pihak yang memiliki kewarganegaraan berbeda, berdomisili di negara yang berbeda, memiliki aset di negara lain, atau melakukan perbuatan hukum di negara yang berbeda. Maka penting untuk dipahami bahwa hukum perdata internasional ini bukanlah hukum yang mengatur hubungan antar negara, melainkan mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum yang memiliki keterikatan dengan lebih dari satu sistem hukum. Nah, selanjutnya adalah pengertian sengketa waris internasional. Sengketa waris internasional merupakan perselisihan mengenai pembagian harta peninggalan yang melibatkan unsur asing. Contohnya eh, adalah seorang warga negara Indonesia yang meninggal dunia di Jepang, sementara ahli warisnya tinggal di Indonesia dan Australia, serta aset yang dimiliki tersebar di beberapa negara. Dalam situasi seperti ini, muncul berbagai pertanyaan hukum. Apakah hukum Indonesia yang akan digunakan karena pewaris berkewarganegaraan Indonesia, ataukah hukum Jepang yang digunakan karena pewaris selama ini tinggal di Jepang, atau hukum negara tempat aset itu berada? Maka pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi fokus kajian hukum perdata internasional. Dalam hukum perdata internasional terdapat beberapa prinsip yang digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku dalam sengketa warisan internasional. Prinsip tersebut yaitu ada lex domisili, yaitu hukum domisili pewaris. Ada lex nationality, hukum kewarganegaraan pewaris. Lex reisitae, hukum tempat benda berada, dan prinsip ketertiban umum public policy. Masing-masing prinsip ini memiliki fungsi yang berbeda dalam menentukan hubungan hukum yang paling erat dengan suatu perkara melalui
Prinsip-prinsip inilah hakim atau pihak yang berwenang dapat menentukan hukum mana yang paling tepat digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut. Lex nationality yaitu prinsip yang menentukan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum negara kewarganegaraan pewaris. Prinsip ini berangkat dari pemikiran bahwa status pribadi seseorang tetap melekat pada kewarganegaraannya. Sebagai contoh, seorang warga negara Indonesia yang meninggal dunia di Jepang dapat tetap tunduk pada hukum Indonesia dalam hal penentuan ahli waris dan pembagian warisan. Prinsip ini banyak digunakan oleh negara-negara yang menempatkan kewarganegaraan sebagai faktor utama dalam menentukan status hukum seseorang. Adapun lex domisili yang berbeda dengan lex nationality, prinsip lex domisili ini menggunakan domisili atau tempat tinggal tetap seseorang sebagai dasar penentuan hukumnya. Menurut prinsip ini, hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat seseorang menjalani kehidupan sehari-harinya secara permanen. Misalnya seorang WNI yang telah tinggal dan menetap di Jepang selama puluhan tahun. Dalam beberapa negara, hubungan hukum orang tersebut dianggap lebih erat dengan Jepang dibandingkan dengan Indonesia, sehingga hukum Jepang dapat dianggap lebih relevan untuk diterapkan terhadap kasus-kasusnya. Adapun prinsip yang selanjutnya adalah lex reistae, yang berarti hukum itu tergantung dari tempat di mana benda itu berada. Ya, prinsip ini sangat penting terutama untuk benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Sebagai contoh, apabila seorang warga negara asing memiliki tanah di Indonesia, maka tanah tersebut tetap tunduk pada hukum Indonesia karena berada di wilayah Indonesia. Prinsip ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan penuh terhadap benda yang berada di wilayah hukumnya. Selanjutnya, untuk memahami penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka kita akan melihat sebuah kasus hipotetik, di mana seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Jepang. Nah, mereka memiliki rumah di Jakarta, apartemen di Tokyo, dan rekening bank di Singapura. Ketika orang tersebut meninggal dunia, timbul sengketa mengenai pembagian warisan. Permasalahan utamanya adalah hukum mana yang harus digunakan untuk menentukan pembagian harta tersebut. Kasus seperti ini sangat mungkin terjadi di uh, area di era globalisasi seperti saat ini. Um, dalam analisis kasusnya berdasarkan prinsip hukum perdata internasional, rumah yang berada di Jakarta pada umumnya harus tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan prinsip Lex Rei Sitae. Sementara apartemen yang berada di Tokyo akan tunduk pada hukum Jepang, sedangkan rekening bank di Singapura dapat tunduk pada hukum Singapura serta ketentuan perbankan yang berlaku di negara tersebut. Maka dari kasus ini terlihat bahwa satu sengketa warisan internasional itu dapat melibatkan lebih dari satu sistem hukum sekaligus. Inilah yang menyebabkan sengketa warisan internasional seringkali lebih rumit dibanding sengketa warisan biasa.
Adapun tantangan-tantangan yang ada dalam sengketa warisan internasional yaitu uh, seperti adanya perbedaan sistem hukum antara satu negara dengan negara lainnya, uh, adanya perbedaan mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, lalu perbedaan dalam pengakuan terhadap wasiatnya, ada perbedaan yurisdiksi pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Dan yang terakhir adalah kesulitan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang bila dilaksanakan ada di negara lain. Maka tantangan-tantangan tersebut seringkali menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih panjang dan kompleks. Berikut adalah pendapat para ahli. Menurut Sudargo Gautama, hukum perdata internasional berfungsi untuk menentukan hukum mana yang paling tepat diterapkan dalam hubungan hukum yang mengandung unsur asing. Dan pendapat ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari hukum perdata internasional bukan menciptakan hukum baru, melainkan lebih ke memilih hukum mana yang paling relevan untuk sebuah kasus. Selain itu, J.G. Castle juga menyatakan bahwa konflik hukum muncul karena lebih dari satu negara memiliki kepentingan terhadap suatu perkara perdata. Dan pendapat kedua ahli tersebut membantu kita memahami mengapa sengketa warisan internasional membutuhkan pendekatan yang berbeda dibanding perkara waris biasa antar nasional yang sudah jelas uh, pokok-pokok hukumnya berada di uh, bawah naungan uh, Undang-Undang Indonesia. Selanjutnya adalah perbandingan dari negara-negara. Dalam praktiknya, setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda. Indonesia cenderung memperhatikan kewarganegaraan dan sistem hukum nasional yang sudah berlaku. Sedangkan negara-negara common law seperti Inggris lebih menekankan domisili terakhir pewaris. Sementara banyak negara di Eropa menggunakan konsep habitual residence atau tempat tinggal tetap yang paling sering digunakan oleh seseorang. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris internasional tidak selalu menghasilkan jawaban yang sama di setiap negara. Lalu saat ini, penerapan dalam kehidupan modern. Sengketa waris internasional menjadi semakin relevan dengan globalisasi saat ini. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya migrasi internasional antar negara, pernikahan campuran, investasi luar negeri, serta kepemilikan aset digital lintas negara. Saat ini seseorang dapat memiliki rumah di suatu negara, rekening bank di negara lain, dan aset digital yang dapat diakses dari seluruh dunia. Maka perkembangan tersebut membuat hukum perdata internasional memiliki peran yang semakin penting dalam memberikan kepastian hukum. Nah, terdapat beberapa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa warisan internasional ini. Yang pertama adalah litigasi atau pengadilan.
Kedua, melalui arbitrase apabila dimungkinkan oleh hukum yang berlaku. Yang ketiga, melalui mediasi keluarga internasional. Dan selain itu, sengketa juga dapat dicegah melalui pembuatan wasiat internasional yang jelas dan perencanaan waris sejak dini sebagai langkah pencegahan yang seringkali lebih efektif dibanding penyelesaian sengketa setelah konflik sengketa terjadi. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa sengketa warisan internasional merupakan salah satu bentuk konflik hukum yang muncul akibat globalisasi dan meningkatnya hubungan lintas negara. Hubungan hukum perdata internasional berperan penting dalam menentukan hukum yang berlaku melalui prinsip-prinsip tadi seperti lex nationality, lex domicili, dan lex rei citae. Tanpa adanya prinsip-prinsip tersebut, maka akan sulit menentukan hukum mana yang harus digunakan dalam perkara yang melibatkan beberapa negara sekaligus. Nah, adapun rekomendasi eh, individu yang memiliki hubungan atau aset lintas negara, maka sebaiknya membuat wasiat yang jelas dan sah secara hukum. Selain itu, penting untuk mengatur aset lintas negara sejak awal, serta memahami hukum negara tempat aset itu berada. Apabila diperlukan, konsultasi dengan ahli hukum internasional juga dapat membantu mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Baik, terima kasih. Demikian presentasi saya mengenai sengketa warisan internasional pada keluarga multinasional dalam perspektif hukum perdata internasional. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa globalisasi tidak hanya membawa kemudahan dalam mobilitas manusia dan aset, tetapi juga menghadirkan tantangan hukum baru yang memerlukan penyelesaian secara tepat dan adil. Nah, baik. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dosen pengampu, Bapak Muhammad Rizal Morris, dan seluruh pihak yang telah menyaksikan uh, presentasi ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi ini. Saya Nurhani Kusuma Dewi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.